dalam situasi tahun politik ya, kita mulai dari 2023 pertengahan, memang terjadi keraguan ya dari banyak pihak, apakah pemerintah berikutnya akan lebih eh, memperhatikan sawit Indonesia dalam konteks sebagai jantungnya lokomotif ekonomi Indonesia. Nah, setelah mempelajari banyak hal dan belajar juga ke belakang, ya kita harus mengakui sepanjang kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, Indonesia telah berhasil mendudukkan sebagai negara produsen sipil Indonesia terbaik dan terbesar. Jadi kalau ada orang mengatakan hilirisasi Indonesia gagal, mari kita bicara data gitu loh, bahwa 3 tahun berturut-turut, saya ambil 3 tahun, itu ekspor CPO kita dalam bentuk minyak mentah sawit itu nggak lebih dari 7%. 93% kita sudah mengekspor dalam bentuk produk olahan turunan. Nah ini yang luar biasa. Nah yang kedua, bahwa produksi CPO Indonesia itu berhasil kita tingkatkan melalui serapan domestik. Karena kata kunci mengatur daripada ekonomi sawit itu adalah serapan domestik, dan ini berhasil diterobos oleh Presiden Jokowi di masa kepemimpinannya. Namun banyak hal ya orang yang meragukan bagaimana ke depan setelah di presiden yang baru. Nah, kami melihat dari berbagai debat yang sebelumnya, tentu harapan ini juga bukan juga hanya harapan petani, tetapi juga korporasi dan masyarakat Indonesia. Karena dunia sangat menginginkan, mengidam-idamkan bagaimana sawit bisa tumbuh di negara mereka. Coba itu lihat China, India. Nah gitu. Jadi saya yakin ya dengan presiden berikutnya akan lebih baik melihat sawit Indonesia sebagai jantungnya ekonomi Republik ini gitu. Oke, baik. Tapi ketika tadi Anda sudah menyebutkan begitu ya bahwa memang berkaitan juga dengan tahun Pilpres tahun ini, tapi di satu sisi juga kita akan melihat begitu bahwa pemerintahan juga akan berganti. Nah, mungkin kebijakan seperti apa yang diharapkan tentunya bagi para petani kelapa sawit di dalam negeri begitu untuk terus meningkatkan industri sawit ke depannya, Pak Gulat? Ya, baik. Kebijakan itu sebenarnya sangat sederhana ya. Seperti kemarin ada dialog dengan Capres yang diwakili oleh dewan-dewan pakarnya di Jakarta. Itu jelas. Yang kita inginkan adalah konsistensi daripada regulasi pemerintah. Jangan sebentar berubah, minggu depan berubah. Dan ini sawit nggak sama dengan cabai tomat gitu loh. Ini efeknya ini dunia, global. Sawit itu sudah produk global ya. Hampir 200 negara sangat tergantung kepada sawit Indonesia. Nah, perubahan-perubahan ini ya sangat mengganggu, dan yang paling dikorbankan dengan perubahan-perubahan regulasi itu adalah hulunya. Hulunya Ya. itu petani sawit gitu loh. Petani sawit, saya Inkonsistensi ulangi. seperti apa Nah, sebetulnya kalau Pak Gulat yang dirasakan sejauh ini? ya seperti misalnya kemarin waktu kejadian minyak goreng langka, itu sebenarnya hal yang sangat sepele ya, tetapi ya sudahlah. Presiden saat itu juga tentu melihat lebih besar manfaat daripada ekonomi sawit ini ke dalam negeri dulu. Nah, jadi itu dari yang pertama kepastian regulasi. Yang kedua adalah eh, pengakuan daripada undang-undang yang dihasilkan negara ini. Undang-undang Cipta Kerja sudah mengatakan bahwa existing tertanam sawit 2020 ke bawah itu clear. Nggak ada lagi urusan dengan kawasan hutan. Tapi kenapa kita tidak mengakui produk undang-undang tersebut sehingga sawit Indonesia selalu digoreng-goreng. Digoreng-goreng, nggak habis-habisnya gorengannya. Nah ini yang saya kecewakan. Di saat kita semua mengaku, bahkan dunia, Indonesia adalah sawit, sawit adalah Indonesia, tapi negara kita sendiri tidak pernah melakukan itu. Undang-undang Cipta Kerja sudah bagus, tapi begitu diturunannya Permen TFHK dengan berbagai cara dibuat untuk sawit ini menjadi tersandra dengan istilah kawasan hutan. Nah, padahal Uni Eropa saja melalui EUDR-nya sudah mengatakan 2020 ke bawah clear sawit Indonesia, tidak ada namanya deforestasi. Tapi kenapa kita malah menggorengnya lagi dengan pasal-pasal 110B lah, satu daur lah, dan hantu belau segala macam. Nah ini yang patut kami ingatkan, kami sampaikan kepada Capres ketika masa-masa kampanye kemarin. Dan alhamdulillah Capres-Capres tersebut menangkap apa yang kami inginkan, bahwa stabilitas sawit itu juga tidak terlepas daripada kampanye negatif yang harus kita lawan bersama. Tidak cukup hanya kami stakeholder sawit yang berteriak-teriak. Karena semua menikmati. Devisa negara terbesar pada 5 tahun terakhir itu datang dari sawit.
hampir mencapai 780 sekian triliun. Nah, multiplier efeknya juga melibatkan paling nggak 34 juta dari ring 1 sampai ring 5 industri hulu dan hilir sawit. Jadi kita harus sama-sama menjaganya gitu. Oke, baik. Nah, Tapi jadi tadi itu yang berkaitan dengan ya, hal yang Anda sampaikan begitu sejauh ini memang mungkin koordinasi kepada Kementerian KLHK sendiri seperti apa, Pak Gulat? ya benar. Jadi yang ketiga kita harapkan kepada Presiden nanti adalah didirikannya Badan Sawit Indonesia. Ini terkait kepada pertanyaan daripada IPA bahwa sebenarnya kekacauan daripada sawit Indonesia ini karena terdapat 37 kementerian lembaga yang ngurusin sawit. Anda bisa bayangkan betapa repotnya sawit itu di apa namanya diurusi oleh 37 kementerian lembaga. Nah, oleh karena itu kami menginginkan didirikannya Badan Sawit Indonesia. Nah, terkait kepada sawit dalam kawasan hutan, ya saya kembali mengatakan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena saat kita pertemuan petani nasional pada Desember lalu itu langsung dihadiri oleh Pak Erlangga. Pak Erlangga langsung menangkap sinyal yang memang menggelisahkan tidak hanya petani sawit, tetapi juga korporasi mencemaskan ini melalui klaim-klaim kawasan hutan yang oleh KLHK. Jadi saya mengatakan kepada Pak Erlangga, segeralah Pak ini diatasi. Ini tidak bisa dibiarkan. Dan beliau langsung respon, tidak butuh seminggu, langsung action. Terima kasih ke KLHK, ya kepada Bapak Wakil Presiden, melalui Kiai Imam Aziz, dan juga tentunya kepada Kementerian Pertanian. Karena permasalahan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian. Semua harus menyelesaikan sambil didirikannya Badan Sawit Indonesia yang langsung otoritas di bawah Presiden. Karena memang tidak ada cara lain. Kalau kita mau fokus ke sawit, berikan dia Ya. tempat Ya. khusus yang Presiden punya peranan gitu loh. Oke.